Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah SPBF pada Minggu 9 Juli 2023. Baik yang hadir tempat di Serbaguna Taman Safari maupun yang hadir secara online yang mengikuti live streaming YouTube maupun di Facebook. Kiranya kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan biarlah kita pulang sebuah berkat firman Tuhan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari hari. Ada beberapa hal informasi yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Sari, istri dari Bapak Bulan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu. Dan saya mengingatkan juga untuk kita semua untuk bisa hadir bersama-sama. Setiap hari Rabu ada ibadah doa jam 6 di Serbaguna, dan hari Kamis ada pelatihan musik jam 6, dan juga untuk Minggu atau Kamis besok tanggal 13 Juli kita ada memulai sebuah konser di tempat keluarga Pak Herwin jam 6, dan bisa hadir bersama-sama untuk kita mempunyai sebuah komunitas di mana kita akan bertumbuh sehingga kita bisa memiliki saudara yang bisa saling peduli dan bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan ada doa fajar setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam latihan paduan suara atau vokal group, silakan menghubungi Bapak Yohanes. Kita bisa sama-sama berlatih dan bisa nanti di bulan Agustus kita bisa sama-sama memberikan ujian istimewa di hari ulang tahun gereja SPBF. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada saudara kita Roberto yang telah lulus sarjana di sarjana pariwisata. Kiranya Roberto semakin hari semakin dipakai Tuhan, itu luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita bisa terus bersama-sama untuk membangun rohani kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan serupa dengan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada hari ini kita selalu menyertakan hati kita ucap syukur kepada Tuhan. Kami mengundang saudara semua untuk mengambil saat teduh. Wahyu 5 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Mari kita menaikkan satu lagu pujian, Mengejar Hadir. Selama 2 jam, hidup kita untuk Tuhan.
syukur Tuhan buat penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, sebab Tuhan ada di pihak kami. Hanya dengan Engkau Tuhan, hidup kami damai. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kami siap memuji dan bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Amsal 3 pasal 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeliharanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menaikkan satu lagu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih.
kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa dan mohon biarlah Tuhan berkenan menerima apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan pakai untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Mari kita menaikkan satu lagu pujian, Suara Dirindukan.
menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami di balik kaki salib Tuhan, dan biar kemuliaan Tuhan saja yang nampak di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang akan kita lihat bersama-sama adalah kualitas hubungan dalam suatu komunitas. Ketika kita berbicara tentang komunitas, komunitas adalah sekelompok kita, antara pribadi satu dengan yang lain berkumpul di dalam satu kelompok, itu adalah komunitas. Dan seringkali dalam suatu kelompok itu terjadi gesekan-gesekan, terjadi perbedaan-perbedaan. Dan sebenarnya ketika saya dan saudara melihat adanya perbedaan-perbedaan itu dan kita dapat mengelola perbedaan itu, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Di sisi yang lain, perbedaan-perbedaan atau gesekan itu terjadi oleh karena ada proses untuk saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Dalam proses kita saling menyesuaikan diri itu, maka sering terjadi perbedaan dalam cara berpikir, dalam cara bertingkah laku, dalam berbagai macam hal. Satu nas yang akan kita lihat, saya akan melihat dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, saya membacakan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di hadapan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dari sini kita melihat bagaimana saya dan saudara dapat membuat hubungan kita itu baik, hubungan kita itu harmonis. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita memiliki relasi yang baik, dalam arti kita bisa menempatkan posisi di mana saya dan saudara berada. Ungkapan hai anakku ini sebenarnya dari Paulus ke Timotius. Dari situ kita melihat suatu hubungan yang baik. Paulus memposisikan dirinya sebagai seorang yang lebih dewasa, seorang tua yang dapat membimbing, mengayomi anak didiknya, yaitu Timotius. Sementara Timotius itu juga dapat memposisikan diri sebagai seorang anak. Jadi bagaimana seorang tua memperhatikan anak-anak, dan sekarang anak-anak itu menghormati orang tua. Ini adalah suatu relasi yang sangat baik, relasi yang dapat menempatkan di mana posisi saya dan saudara berada. Dalam hal ini Bapak, Ibu dan Saudara, sebenarnya hubungan ini tidak semata-mata hubungan orang tua kandung dan anak kandung, tetapi bagaimana misalnya saya dan saudara di suatu tempat pekerjaan, kita menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih tua menghormati orang yang lebih muda. Saya dan saudara yang punya pangkat lebih tinggi menghargai barangkali orang yang pangkatnya lebih rendah, dan demikian juga kita yang punya jabatan tidak tinggi tetap menghormati orang yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini, dalam proses menghormati ini harus tulus. Artinya tulus ya, saya dan saudara sungguh-sungguh menghormati. Dia adalah orang tua, orang yang lebih dewasa, ya saya hormati. Oh, dia seorang anak, ya saya perhatikan. Saya tidak memperlakukan dia sebagai orang yang lebih rendah, sebagai orang yang kedudukannya tidak sama dengan saya. Nah, dalam suatu komunitas ketika kita berhubungan, saling memposisikan diri pada tempatnya, itu luar biasa. Nah, dari sinilah yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita dapat membuat hubungan kita itu baik. Ya masing-masing kita melihat saya itu di mana adanya.
Apakah saya sebagai pimpinan, atau saya sebagai anak buah, atau saya sebagai orang yang lebih tua, atau saya sebagai orang yang lebih muda? Maka dalam semuanya itu kita harus memiliki relasi yang baik. Saya teringat dulu ketika saya SMA. Ini ketika SMA, saya sekolah SMA itu di SMA yang paling nakal di kota Solo, Surakarta. Itu SMA yang sangat-sangat nakal. Dan teman-teman saya, ini bukan saya karena saya itu dari desa masuk ke kota. Teman-teman sekolah saya ketika ada guru mengajar, kan masih ada papan tulis ya, menulis gini. Maka teman-teman saya itu angkat tangan sambil gini-gini mengejek guru dari belakang. Ketika guru berbalik dia pura-pura gini. Nah, itu hormat yang tidak tulus. Hormat yang tulus, apakah kita dilihat atau tidak dilihat, kita dapat memposisikan diri kita di mana kita ada. Kita tulus menghormati orang yang lebih tua. Barangkali jabatan saya lebih tinggi, tetapi dalam usia orang itu lebih tua, saya juga menghormati dia sebagai orang yang usianya lebih tua. Jadi dari sini Bapak Ibu dan Saudara, dalam konteks bagaimana saya dan saudara membina suatu kelompok komunitas yang memiliki hubungan berkualitas tinggi, maka harus bisa menempatkan diri kita di mana saya dan saudara berada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika dalam suatu hubungan, dalam suatu komunitas, kita melihat ada orang yang sakit, ada orang yang sedang punya masalah, atau ada orang yang sedang punya pergumulan, maka saya dan saudara yang barangkali secara fisik kita sehat, yang secara rohani kita juga lebih baik, kita dapat memberi kekuatan. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi ini suatu dorongan. Jadilah kuat, ini suatu dorongan yang memberi dorongan kepada seseorang, terutama dalam hal spiritual dan juga moral. Kita perlu mengingatkan barangkali ada sahabat kita, ada teman kita, ada anak didik kita, ada bawahan kita, atau ada atasan dan saudara yang barangkali memiliki kebiasaan tidak baik, ya kita menolong, menegur. Menegur itu bukan dalam rangka kita menghina, kita merendahkan, tidak, tetapi jadilah kuat dalam suatu artian ketika barangkali secara moral kamu tidak baik, saya dan saudara datang kepada dia, menolong, jadilah kuat. Atau secara iman, ada teman-teman yang mungkin lama tidak ke gereja, atau ada teman-teman yang biasanya kalau pagi itu ya hanya pagi saja nyanyinya haleluya, haleluya kan nyanyi. Tiba-tiba pagi-pagi nyanyinya kucing garong. Ini pasti ada masalah. Jadi Bapak Ibu, secara psikologis nyanyian itu mengekspresikan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Iman kita, kerohanian kita, kedewasaan rohani saya dan saudara itu dapat terekspresi, dapat terungkapkan dari cara kita berbicara, dari cara kita berpikir, dari tingkah laku saya dan saudara. Ini mengekspresikan kedewasaan iman saya dan saudara. Nah, dengan demikian ketika barangkali suatu saat saya dan saudara melihat teman-teman ada suatu perubahan yang awalnya itu nyanyi terus lagu-lagu rohani, yang awalnya itu bacanya adalah firman Tuhan, dimanapun kita berada buka handphone dan di situ membaca firman Tuhan, tiba-tiba berubah, tidak lagi membuka handphone tetapi tidak membaca firman Tuhan, tetapi isinya yang lain, kita perlu bertanya. Ada suatu cerita yang ingin saya sampaikan. Ini cerita di desa saya. 1 bulan lalu saya pulang ke desa di pinggiran Jogja. Dan ketika pulang, ada tetangga yang melakukan upacara tunangan. Tetapi ketika tunangan, ya laki-lakinya tidak ada.
yang mewakili laki-lakinya adalah ibunya. Maka tetangga bertanya, kenapa? Oh, dia calon suaminya ada di Malaysia. Loh, luar biasa orang Malaysia. Tidak, karena calon suaminya itu adalah operator judi online yang sudah di blacklist di Indonesia. Jadi orang Indonesia yang melarikan diri keluar dan sudah tidak bisa masuk ke Indonesia karena terblacklist, ini sudah dikejar-kejar polisi. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saya dan kepada kita sekalian? Hati-hati dengan handphone ini. Sekarang itu banyak pacaran LDT. Anak-anak muda berkata long distance, jarak jauh. Jaraknya jauh sekali, bisa antar benua, tetapi dekat lewat handphone. Dan ketika menikah hanya menikah virtual. Untuk apa kita punya suami dan istri virtual? Kita punya pacar virtual, tiap hari lihat foto. Wah, fotonya cantik sekali, tetapi lupa kalau yang cantik itu adalah editan. Kan wajah sekarang dapat diubah. Nenek usia 80 tahun bisa menjadi remaja usia 17 tahun karena wajahnya diubah. Jadi hati-hati dengan hal ini. Jadi dalam hal ini ketika barangkali kita menyaksikan teman kita, sahabat kita yang kendor, yang tidak kuat, yang lemah dalam hal iman, dalam hal pengajaran, maka saya dan saudara harus saling memberi dorongan, harus saling memberi kekuatan. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ada pendeta besar, kalau saudara buka YouTube akan tahu semuanya. Pendeta besar dan terkenal mengajarkan Yesus bukan juru selamat, mengajarkan Yesus bukan terang dunia, mengajarkan Yesus bukan Tuhan, mengajarkan Yesus bukan Allah. Ini kan sesat. Ini suatu pengajaran yang sungguh-sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Nanti baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, baca bagaimana Paulus menjelaskan kepada saya dan saudara tentang siapakah Yesus. Dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi ketika saya dan saudara mendengar ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang, Yesus bukan pencipta, ini suatu pengajaran yang salah. Dan ketika kita mengerti bahwa ajaran ini adalah ajaran salah, kita yang sudah paham, kita yang sudah tahu, kita memberi kekuatan. Buka Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri berkata, aku adalah terang dunia. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur. Yesus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Yesus. Dan ketika saya dan saudara sekarang mendengar ajaran-ajaran seperti itu, maka kita yang kuat memberi dorongan, memberi kekuatan. Jangan percaya pada pendeta, ada pendeta yang salah juga, percaya pada Alkitab. Di akhir zaman akan muncul guru-guru palsu. Pendeta-pendeta palsu akan banyak bermunculan. Pendeta-pendeta yang tidak pernah membaca firman Tuhan, yang hanya selalu berkata, aku dapat melihat bahwa ada awan gelap di wajah saudara. Nah, ini kan bermasalah. Kemarin saya punya teman, ini pendeta sama pendeta. Pendeta datang ke gereja dan temannya itu pendeta, dia bilang gitu, saya melihat ada awan gelap di wajahmu. Ya memang gelap, minta maaf, orang timur kan gelap wajahnya. Ini pendetanya juga lucu saya pikir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati. Yang menjadi dasar adalah Alkitab. Bagaimana kita melihat Alkitab, menjadikan Alkitab itu sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup kita. Ketika barangkali saya ulang lagi ada orang yang lemah, sakit, kita kunjungi. Kenapa? Kamu sakit apa? Oh, saya sakit ini, saya berdoa ya untuk kamu. Kamu kenapa? Minggu yang lalu tidak ke gereja. Saya jengkel sama siapa? Saya asalnya sama asal penerima tamu. Kenapa? Saya salaman wajah dia gini. Oh, saya sakit hati.
Ya kita tolong. Ketahuilah ketika kemarin asernya itu nyalami kamu dan dia melihat ke sini, memang sedang sakit leher. Jadi tidak bisa belok kanan, tidak belok kiri terus. Nah itu kan cara-cara kita saling memberi kekuatan Bapak Ibu, saling memberi dorongan. Ketika ada yang lemah iman kita beri kekuatan. Ketika ada yang lemah fisik ya kita jenguk. Tetapi ya jangan hanya jenguk-jenguk saja, ya ada sesuatu yang dibawa kan gitu. Jangan seperti kami dulu ketika di seminar. Kami setiap sore itu kunjungan ke rumah sakit Bethesda Yogyakarta kami itu kunjungi. Orang sakit mana? Tidak kenal, ya sakit kita kunjungi. Orang berpikir hebat sekali. Tetapi kami anak seminar yang datang ketika orang sakit, di situ ada banyak makanan. Pasti yang sakit tidak suka makan. Kami yang datang yang suka makan. Ya itu cerita lama. Kalau sekarang jangan ya datang kasih makanan gitu. Saling memberi dorongan Bapak Ibu dan Saudara. Perhatikan satu dengan yang lain. Kalau kemarin barangkali rambutnya pakai minyak, tiba-tiba sekarang amburadul, barangkali ada masalah. Atau tadi dia lupa bangun tidur langsung kerja, tidak sempat sisiran. Jadi saling memberi dorongan. Jadi yang pertama itu mari kita saling menghormati, memposisikan diri di mana kita berada. Apakah kita sebagai orang yang lebih tua, yang lebih senior, atau kita orang yang lebih junior, kita saling menghormati, memposisikan diri di mana saya dan saudara berposisi. Yang kedua, saling memberi dorongan. Dan yang ketiga, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dari sini kita melihat apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang engkau dengar daripadaku, artinya Paulus berkata kepada Timotius, lihatlah saya ini. Nanti Bapak Ibu dan Saudara di dalam pasal yang pertama kita juga akan melihat ini Timotius pasal yang pertama. Dari sini saya akan bacakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 13 pasal yang pertama. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelius dan Hermogenes. Dalam artian ketika melihat ini kan Paulus sedang ada di dalam penjara, dia bersurat kepada Timotius. Dan ketika orang-orang lain yang pada awalnya mengikuti Paulus dan melihat bahwa Paulus sekarang ada dalam penjara dan sedang dianiaya, maka ada sebagian berpaling meninggalkan dia. Tetapi di sini Paulus berkata kepada Timotius, nih saya juga akan bacakan ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi dari sini Paulus menjelaskan imannya Paulus itu luar biasa. Ada tantangan, ada hambatan, ada penganiayaan, ada hinaan, tetapi Paulus tetap teguh berpegang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tetap teguh berpegang setia kepada Tuhan, melayani kemanapun dia berada. Hidupnya hanya untuk melayani. Ada serangan, ada penganiayaan, ada ajaran-ajaran yang masuk dan itu salah. Paulus tetap teguh berpegang pada ajarannya. Sehingga dia berkata kepada Timotius, lihatlah aku. Jadi dari sini kita melihat apa yang engkau dengar daripadaku. Lihatlah aku, apa yang engkau dengar tentang aku, lihatlah di depan banyak saksi. Ini pengertiannya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan itu sungguh-sungguh memiliki nama yang baik, memiliki pengaruh yang luar biasa.
Tidak ada isu-isu negatif tentang Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak ada isu-isu yang tidak baik tentang Paulus. Semua orang mendengar bahwa iman Paulus hebat. Semua orang mendengar dan melihat bahwa kehidupan Paulus baik. Tidak ada isu moral, tidak ada isu-isu yang negatif yang menyerang dia. Dan dia berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, banyak orang yang menyaksikan, Bapak Ibu dan Saudara. Ini juga tantangan bagi saya sebagai seorang pendeta. Saya pendeta ini belum berakhir, sekalipun sudah tambah waktu, tetapi perjalanan saya sebagai seorang pendeta itu belum selesai. Saya masih harus menapaki langkah demi langkah, dan di dalam langkah saya orang lain akan melihat bagaimana pendeta Dwi dalam hal berpikir, dalam hal berperilaku. Apakah ada sandungan-sandungan moral? Apakah ada ketidakkudusan hidup? Ini menjadi suatu tantangan, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sempat berpikir kalau pendeta itu semakin tua, semakin lama semakin kuat. Jangan berpikir. Jangan juga sempat berpikir kalau pendeta yang sudah senior itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Justru banyak pendeta senior yang sudah tua jatuh dalam dosa. Ini satu pergumulan, satu persoalan. Dan Paulus berani berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Coba luar biasa, bukan? Sebagai seorang pendeta barangkali saya juga sudah berkata seperti itu kepada mahasiswa yang saya bina, kepada teman-teman jemaat yang saya bimbing. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Coba Bapak Ibu, ada keteladanan itu. Jadi kalau masing-masing kita memiliki sikap yang baik, secara moral baik, dalam perilaku baik, dalam tingkah laku juga baik, itu satu hal yang luar biasa. Saya dalam tanda petik sempat tertipu. Ya, kesalahan saya di STT waktu Jakarta itu ada satu kerjasama, dan seharusnya dari kerjasama itu kami menghasilkan uang 500 juta, uang yang cukup besar. Tetapi pihak yang kerjasama itu tidak mau, artinya menyangkali itu. Dalam kerjasama saya yang tanda tangan. Dan ketika uang itu tidak masuk, maka kami juga bergumul. Ini 500 juta. Dan sekarang STT defisit 500 juta karena hal itu. Saya sampaikan kepada teman-teman staf, saya minta maaf karena kesalahan, keteledoran saya dalam hal bernegosiasi sehingga kita rugi 500 juta. Tapi teman-teman staf semua memahami. Gak apa-apa Pak Dwi. Karena apa? Saya nggak pernah urusan uang urusan bendahara, dan keluar masuk kami sangat transparan. Jadi karena transparannya itu dan mereka memahami, mengerti, maka ini adalah kerugian kita bersama, ini adalah kesalahan kita bersama. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita transparan, jujur dengan siapapun juga itu akan enak. Jadi dari sini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi dari sini kata percayakanlah, itu seperti saya menghidangkan makanan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Saya punya makanan, ada tamu, saya kasih makanan. Dan ketika saya kasih makan kepada Bapak Ibu dan Saudara, kan saya tidak ngomong, jangan dimakan semua, ingat anak saya di belakang masih belum makan. Memang saya berikan semua, tapi jangan ambil semua ya, separuh saja. Kan nggak mungkin kita seperti itu kalau ada tamu. Suatu saat saya pernah diajak makan oleh teman, diajak makan, Pak silahkan pilih makanan menu apa saja di restoran, silahkan pilih. Yang ngajak makan saya lihat, Pak,
Ini enak, harganya sekian. Ini juga enak, harganya sekian. Ini harganya sekian. Semua harga disebutkan. Bagaimana kita mau makan? Akhirnya saya nggak mau makan. Semua harga disebutkan. Lah bukan itu, mempercayakan itu. Mempercayakan itu kita memberi dengan ikhlas tanpa ada catatan, itu mempercayakan. Dan ketika Timotius mendengar tentang Paulus, dia melihat kehidupan Paulus, dia melihat iman Paulus, dia melihat cara kerja Paulus, dia melihat pelayanan Paulus. Paulus adalah tent maker, seorang pembuat tenda. Dia melayani Tuhan dengan membuat tenda, dan hasil pembuatan tenda digunakan untuk melayani dan juga berbagi. Barangkali diberikan pada Timotius sedikit, diberikan pada Silas sedikit, diberikan pada Onesiphorus sedikit. Hasil uang dia dibagi-bagi untuk pelayanan. Dan ketika itu Timotius melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang luar biasa, secara iman, secara pengajaran, secara moral, secara spiritual, bahkan tingkah laku, perilaku, perkataan, cara berpikir, itu sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. Dalam membina hubungan dalam satu kelompok, mari kita saling menjadi teladan. Ketika orang lain melihat saya, melihat Bapak Ibu dan Saudara, dia adalah pribadi yang layak diteladani. Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, apakah menjadi teladan itu harus menjadi lebih tua? Tidak. Saya teringat ketika saya lulus dari seminari itu umur berapa ya? Sekitar umur 20 tahun saya melayani satu gereja desa. Dan ketika melayani di gereja itu ada seorang bapak yang usianya ketika itu 70 tahun, usia saya ya 20-21 tahun. Bapak ini datang kepada saya dan berkata, dia panggil saya, Mas Pendeta, secara umur saya lebih tua dari kamu, tetapi secara kerohanian kamu pendeta saya. Jadi tegurlah saya ketika barangkali saya salah. Itu luar biasa. Jadi dari sini ini tidak melihat umur dan jabatan, tetapi ketika saya dan saudara satu dan yang lain bisa menjadi teladan, itu luar biasa. Ketika kita barangkali menjadi pemimpin yang teladan. Ketika kita menjadi bawahan, kita menjadi bawahan yang teladan. Itu suatu hal yang luar biasa. Dalam satu kelompok, ketika saya melihat yang lain teladan, Mas Yohanes teladan luar biasa, Pak Thomas juga teladan yang luar biasa, Bapak Martin dan Sobat luar biasa, semua teladan-teladan itu luar biasa. Jadi kita melihat satu dan yang lain itu kita dapat meneladani pengajaran, iman, moral, dan lain sebagainya. Jadi dalam membina satu kelompok, kualitas hubungan dalam komunitas, maka perhatikan yang pertama, saling menghormati dalam posisi kita masing-masing, memberi dorongan, dan yang berikutnya saling menjadi teladan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar bagaimana kami dapat membina hubungan yang baik satu dengan yang lain, agar komunitas kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami dapat menghormati satu dengan yang lain sesuai dengan posisi yang Tuhan percayakan pada kami. Kami saling memberi dorongan ketika barangkali teman kami lemah, baik dalam iman, fisik, atau moral, sedang mengalami satu pergumulan. Kami mengingatkan, kami memberi dorongan. Atau ada teman-teman sahabat kami yang sedang kehilangan panutan, biarlah kami dapat menjadi teladan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
puja-pujian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang berdiri. Kita akhiri pada kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tanganmu menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatilah kita semua dalam segala usaha dan pekerjaan. Diberkatilah engkau dalam keluarga, anak, cucu, dan bahkan pendidikan anak-anak. Dan kiranya pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera turun dan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih.